terkait kemarin kan tanggal 19 Desember hari Jumat ya sudah melaksanakan mediasi ya, kebetulan Ibu Atalia hadir, Pak Ridwan Kamil hadir. Nah, untuk selanjutnya terkait jadwal persidangan ya, itu di dekat-dekat ini di minggu-minggu di bulan-bulan ini. Cuma terkait tanggal mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke humas dari Pengadilan Agama. Terkait spesifik tanggal ya, karena kebetulan minggu ini itu ada libur Natal sama libur panjang ya. Kemungkinan minggu depan cuma terkait tanggal spesifiknya itu lagi kembali lagi nanti bisa ditanyakan ke Humas Pengadilan Agama. Ya, terkait hasil ya, update perkembangan ya. Kemarin kita sudah dengar bersama bahwa hasil mediasinya Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia bersepakat untuk ya, berpisah secara baik-baik ya. Nanti setelah dari hasil mediasi ini, nanti Pak Mediator biasanya melaporkan hasilnya ke Ketua Pengadilan Agama, dalam hal ini hakimnya, ya. Dan juga setelah itu nanti sidang ya di minggu depan terkait spesifik waktunya saya kembali lagi nanti harus tanyakan ke Humas Pengadilan Agama. Ya, terkait harta gonogini ya, karena kebetulan dalam isi gugatannya itu hanya berfokus terkait divorce atau perceraiannya ya, sehingga kita sedang menunggu hasil putusan perceraian terlebih dahulu. Oke. Lalu Nah, setelah itu baru memikirkan hal yang lain. oke. Justru kami sangat menyayangkan ya, karena kan itu spekulasi, dugaan-dugaan itu kan timbulnya dari masyarakat luas. Nah, kami selaku kuasa hukum ya, karena kami sendiri yang membuat isi gugatan, dan kami pastikan bahwasanya di dalam isi gugatan tidak memuat pihak ketiga ya, apalagi nama-nama yang tercantum dan disebutkan oleh eh, media maupun masyarakat. Intinya bahwasanya gini, eh, kita ini kan ada syarat ya. Kalau ketika mengajukan gugat cerai itu ada syarat minimal ya dari surat edaran Mahkamah Agung itu 6 bulan. Nah, terkait surat edaran Mahkamah Agung tersebut, intinya kita sudah memenuhi persyaratan atau prosedur gitu. Sudah terpisah. Ya kembali lagi yang saya bilang, saya pertegas kembali bahwasannya di dalam surat edaran Mahkamah Agung ada minimal 6 bulan untuk Hmm. pisah rumah baru bisa diajukan. Nah, kita itu sudah memenuhi itu. Ya. Jadi kurang lebihnya ada gambaran mungkin bahwa berdasarkan SMA 6 bulan kita sudah memenuhi prosedur tersebut. Terkait komunikasi, Bapak dan Ibu masih baik-baik saja sebenarnya kalau komunikasi itu. Ya, cuman untuk terkait kegiatan kan karena sekarang Ibu itu sedang berfokus ya, karena beliau anggota DPR RI juga, beliau sangat menekuni pekerjaannya sehingga eh, komunikasi dengan Bapak juga walaupun baik tapi tidak selalu apa ya, selalu intens dalam satu kegiatan gitu, karena kan sudah menjalani kegiatan masing-masing. Terkait tidak mungkin rujuk itu kan kemarin hasil mediasinya bahwa adanya kesepakatan untuk berpisah ya. Nah, berpisah sendiri kenapa? Ya mungkin itu kembali lagi menjadi materi gugatan kami. Nah, yang diharapkan oleh Ibu ya sama Bapak mungkin dalam perpisahan ini menjadikan hal yang baik antara Bapak dan Ibu dan sehingga perpisahan ini bisa menjadi ya, hal yang mungkin eh, disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Hmm. Terkait hal tersebut ya eh, kalau misalnya digagas lebih dalam ya kembali lagi ya karena
gugat cerai ini bersifat privasi, ada aturan hukumnya, sehingga kami selaku kuasa hukum tidak bisa memberikan eh, statement yang lebih luas karena hal tersebut diatur dalam undang-undang ya terkait peradilan agama di pasal 80 ayat 2. Ya, fokus utama Ibu ialah pertama Ibu sangat menghormati proses hukumnya ya. Ibu mengikuti alur dari acara peradilan agama ya, sehingga nanti dari situ diputus oleh hakim ya, apapun hasilnya yang terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, terkait yang KPK tersebut ya, saya lihat juga di media bahwasannya pada hari Rabu 17 Desember melalui jubir KPK Pak Budi menyatakan bahwasannya perkara gugat cerai ya, dengan perkara yang berlangsung di KPK itu dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa disangkut pautkan. Dan kami selaku kuasa hukum sangat berpendapat karena ini dua hal yang berbeda, jadi untuk masyarakat luas mohon dimengerti, kita tidak boleh menduga-duga, ya. Semua ada aturannya, ya. Gitu. Ya terkait nama-nama yang tersebut itu kan sebenarnya spekulasi dari masyarakat kan. Akan tetapi dari pihak kami, ya, karena kami sendiri yang membuat gugatan, kami pastikan itu nama-nama tersebut tidak ada siapapun itu. Intinya tidak ada pihak ketiga. Sangat sudah dipastikan tidak ada yang namanya pihak ketiga maupun pihak lainnya. Iya, Jadi di dalam isi gugatan hanya dua pihak. iya. Satu pihak penggugat, dua pihak tergugat. Baik, menyampaikan bahwa kita harus menghormati karena perkara ini perkara privasi, ada aturannya dan dimohon juga untuk masyarakat luas untuk tidak berspekulasi terkait dugaan-dugaan pihak ketiga itu sangat tidak benar dan kami berharap juga tidak berspekulasi terkait dugaan-dugaan mengenai pengamanan aset itu dua hal yang berbeda. Bahkan sudah diperkuat juga oleh jubir KPK yang menyatakan itu dua hal yang berbeda, sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan juga saling mendoakan satu sama lain agar Bapak dan Ibu bisa menerima hal ini menjadi hal yang paling terbaik buat Bapak dan Ibu. Kalau surat bocoran nggak ada ya. Kami pastikan itu hanya spekulasi dari masyarakat aja. Hmm, Karena di dalam surat juga itu tidak ada pihak ketiga. hmm. Kami tekankan kembali itu tidak ada pihak ketiga. Kami selaku kuasa hukum yang membuat gugatannya itu tidak ada pihak ketiga. Apalagi nama-nama itu yang disebutkan oleh masyarakat, ya itu tidak ada ya. Kami tidak arah ke sana. Kalau misalnya capek atau enggak ya, eh, mungkin lebih ke bersepakat untuk berpisah secara baik-baik ya. Karena kan di dalam gugatan perceraian walaupun ada sebab akibat tapi tidak mencantumkan harus ada hal-hal yang eh, ibaratnya yaitu tadi harus ada pihak ketiga atau apa enggak. Eh, Berselisih paham pun itu bisa menjadi alasan perceraian gitu. Dan berselisih paham pun jangan diartikan karena ada dugaan-dugaan yang sekarang beredar gitu. Ya Hmm. mungkin ini yang terbaik aja jalannya gitu. Ya pesan terakhir ya kami berharap masyarakat dapat mengerti, saling mendoakan satu sama lain. Ya kami berharap juga mengerti juga jangan berspekulasi menduga-duga hal yang enggak ya. Karena tentunya karena kami kuasa dari penggugat, kami yang mengalami dan kami yang tahu ya berita-berita yang di dugaan-dugaan masyarakat itu tidak benar ya dan dugaan-dugaan hal-hal lainnya ya yang menduga-duga ya namanya dugaan-dugaan kan belum pasti ya Yes. jadinya kan seujon nah itu kan hal yang nggak baik. Mari
masyarakat dewasa ya menyikapi hal ini dan saling mendoakan yang terbaik